Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Apa maksud lalai dari salatnya? Dia udah salat tetapi salatnya asal-asalan. Orang yang salatnya tidak khusyuk. Orang yang salatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang salatnya buru-buru sehingga tidak memenuhi rukun salat. Orang yang salatnya nggak benar wuduknya bisa juga, atau yang nggak benar juga bersucinya gitu. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia yang malas dalam ibadah salat. Bukan tidak salat, malas dalam ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, "Wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Kalau mereka berdiri untuk salat, ya mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita salat, tetapi apakah salat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Seperti kita mencari tarawih, tempat tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai dan kusala walaupun kita tetap melakukan ibadah tersebut. Nah, jadi seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam salat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, salat, para ulama berpendapat seandainya seseorang yang meninggalkan salat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya, kepada suami. Nah, seandainya suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan salat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan salat. Salat itu nanti di akhirat, salat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya salat kita benar, maka amal lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya salat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengan salat tersebut. Nah, jadi salat itu adalah sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasannya. Kita boleh enggak membayar zakat
jika kita tidak mampu. Kita boleh nggak haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh nggak puasa kalau kita nggak mampu dengan cara diqada atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan yang namanya sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukannya tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamaknya. Kita tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu seperti hujan atau badai. Kita bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukannya secara berdiri, kita bisa duduk atau berbaring. Jadi tidak ada alasan seseorang meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah sholat ini. Allah tuh nggak mau kita memutuskan hubungan dengannya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya kita diputuskan tanpa alasan gitu? Kita udah baik kepada seseorang itu, kita udah perhatian gitu kan, kita sudah berkorban, kita sudah memberikan semua hak orang itu, tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Coba bayangkan. Nah, jadi begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Jadi mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.